Ngapunten Gus, malih niki pertanyaan masalah mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Ketika kita sudah berada di sini, yang saya yakin sudah menerima dinul haq, niku pripun nggih carane napa tetep menyebut almarhum orang tua kita, kemudian ya yang pasti kalau yang di sini sudah meyakini yang baca Fatihah adalah dia sendiri dan yang kita kirimi Fatihah adalah dia sendiri. Napa ngoten Gus? Niku terserah mawon. Saged ngoten, saged syariat dijadikan hakikat. Secara syariat tetap sampean sebut kados kula wau nyebut nama-nama ini. Kan syariate. Ini kata ojo syariate ditendang. Disalahke orang syariat. Tapi tak jadikan hakikat. Mereka nggak tahu. Sing penting cara kiriman nyampe tutup panggonan. Tapi anak syariat harus tahu tempatnya yang dikirim. Sampeyan ngirim kalau alamate. Endi ya iki? Boleh jenengan memakai yang sistem kados jenengan. Boleh yang memakai sistem secara syariat tetap. Kita itu membaca khususon ila bla 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 Al-Fatihah. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid atau Kuson dari Mojokerto. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa memberi manfaat bagi kita dan bisa menjadi pencerah perjalanan kita hidup di dunia dan di akhirat kelak. Semoga Kiai Haji Mukhlason Rosyid senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan umur yang panjang sehingga dapat selalu membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Islam secara syariah, jasmani apa rohani? Iku kembalinya pada pertanyaan dari pertanyaan Anda. Istilah ulang tahun iki hanya untuk aku? Gak mungkin. Mesti semuanya manfaatnya untuk semua. Oleh bocoran nih gua situ. Matur suwun. Semua apa yang telah terlibat di situ semata-mata kita untuk apa? Ke depan tambah baik ruhaniah kita pada Allah. Hanya seperti itu ya. Matur suwun. Bukan perkaranya kita terlambat, enggak ada. Allah terlambat itu enggak ada. Nek cara bahasa syariat sih tanggal 23 kemarin, sekarang tanggal 7. Enggak, syariatilah. Hakikatnya enggak. Enggak ada bedanya malam dengan siang, pagi, siang, sore, malam. Enggak ada bedanya. Aina matuwallu fasamma wajhullah, dimanapun kau berada, bangadep ngidul, bangadep ngetan, bangadep mendukur, niku di ada Allah bos. Kalau jawaban saya dari sisi syariat tuh ya jasmani. Di luar Islam yang nggak mengenal sirul asrar, nggak mengenal la ilaha illa anta. Gak mengenal. Oke. Tapi saya lebih fokus menjawabnya itu dari sisi hakikat. Karena dari sisi hakikat inilah yang di situ tidak hanya untuk umat Islam jasmani saja. Enggak. Jasmaniahmu bukan Islam pun untuk Anda.
Di sini pakai kalimat Rob. Kalimat Rob. Rob itu artinya adalah umum. Tuhan. Islam nyebutnya Allah. Selain Islam, tentunya bukan Allah sebutannya. Bisa diterima, Pak? Oke, itu nama. Ada ayat lagi mengatakan tentang takwa. Ittaqullaha. Takwa siro Allah ing Allah. Sebab Allah itu yang menciptakanmu. Oh, kok ittaqu? Ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ittaqu rabbakumul ladzi. Rabb pasti pakai Rabb. Katoke mudan-mudun ae. Oh, sabuan, Pak. Khalaqakum. Pakai Rob. Wedya sira kabeh robbakum ing pangeran sira kabeh sifate Rabbmu alladzi kang yaiku zat khalaqakum kang nyiptakake sira kabeh. Rabb. Wa anibu dan kembalilah kau pada Tuhanmu ila rabbikum Tuhanmu. Lah, untuk bisa kembali pada Tuhanmu, disitulah Pak ada kuncinya. Kata fatayat, miftahul jannah, la ilaha illallah. Kangen nih. Bukai tauhid, bos. Bukanya tauhid. Nah, di dalam tauhid itu secara umum, lah khususnya boleh saya katakan sirul asrar. Tauhid masa diucap sih? Prakteknya ya enggak. Contoh, la haula wala quwwata illa billah. Tauhidnya mana? Praktek hatimu diem. Main rasa. Main iman. Ternyata rasa atau iman itulah yang dimaksud sirul asrar. Jadi agama selain Islam pun kembalinya harus lewat rasa atau lewat dzikir sirul. Cuman bahasanya bukan disebut adzikru bisirul asrar. Enggak. Entah sebutannya apa. Ada yang mengatakan sholat daim. Rasa. Oh, bahasa Inggrisnya lewat apa? Meditasi mungkin. Wis macam-macam. Intinya wajib semuanya itu manakala ingin bertemu terhadap Tuhannya lewat sirul asrar wajib. Dan itu untuk semua manusia. Makanya mengapa di situ Allah katakan wa anibu wis ndang baliyo sira kabeh ila rabbikum maring pangeran sira kabeh. Rabbikum kembali. Rabbikum. Ila rabbikum maring pangeran sira kabeh. Wattaqulan takwa sira kabeh rabbakum ing pangeran sira kabeh sifate alladzi iku khalaqakum yang menciptakan kau. Artinya yang memperankan kau. Berarti yang dimaksud Rabb itu yang mana?
Wis secara umum adalah bukan sebutan, bukan hidup sifat, bukan. Ya listrik itu temoken, mesti kui kayal. Nikmat Pak, lu estu nyebak listrik nikmat, lu estu Pak, nikmat. Ya seperti itulah. Kalau sampean tidak mau jempok listrik kholwata wis. Fokus sirul asrarnya. Bapak Ibu hadirin leres Pak ya. Jadi sirul asrar itu untuk seluruh umat manusia. Bukan hanya umat Islam secara fisiknya saja ndak. Dan itu hanya dilakukan orang-orang yang sudah sadar sesungguhnya selama ini ruhaniyah kita itu berbuat dolim pada Allah. Makanya Nabi Yunus mengapa dimasukkan di perut ikan? Karena dia di situ merasa dirinya itu dolim selama ini pada Allah. Mana wujudnya dolim beliau? Mohon maaf ya. Ketika dia berdakwah, terus kaumnya itu menolak. 1-2 kali diingatkan tetap menolak, bahkan mencaci Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus keluar dari kaum sambil marah-marah. Hatinya sambil ngerutu marah-marah kaum itu. Dan berdoa, ya Allah hancurkan aja biar rasain dia. Tenang memang Pak, dihancurkan. Tapi ketika saat Allah habis mengadab, karena mereka sadar. Mereka itu kaum sadar. Tapi Yunus dihukum Gusti Allah, diuntal ikan nun. Artinya Anda sadar. Anda ini dolim, otomatis Anda melebu ikan nun, yaitu kholwat, yaitu ikan nun. Ikan nun. Bukannya zalimin, dia itu ingin dikeluarkan dari perut ikan. Enggak Pak, Nabi Yunus enggak ingin. Enggak minta dikeluarkan dari perut ikan. Dia menyesali atas perbuatan selama ini. Padahal yang membuat umat itu enggak mau menerima siapa? Allah lah. Allah. Yang membuat semuanya apa yang di dalam umat itu antara yang menolak dan menerima siapa? Allah. Kalau Allah son rungokno raimu, ojo muring-muring kalau ada orang yang menolak. Ini pelajaran buat saya. Dan itu pun sudah tertuang di dalam surat Al-Hijr 94 sampai 99 tentang dakwah Rasulullah ketika saat beliau menyampaikan itu dengan terang-terangan apa penerimaan masyarakat. Mencaci, menghina. Akhirnya di situ sempat terjadi dada beliau hatinya sempit Rasulullah. Akhirnya diingatkan Allah. Mat. Gusti Allah nyeluk lah mat lah padha ya. Ngogol lah. Mat. Ojo bersedih kau. Yang membuat seperti itu saya. Dia menolak ya karena saya. Dia menerima juga karena saya. Artinya saya yang mengendaki. Cuman mengapa saya mengendaki satu sisi mereka menolak, satu sisi mereka menerima. Itu menunjukkan keadilanku. Karena mereka sami'na wa asoina wa sami'na wa atokna. Ngoten bos, ngoten. Bahasa sederhananya ya. Begitu ya Allah. Oke, lanjut. Akhirnya Rasulullah tanya Muhammad, ya Allah sampai kapan saya memegang zikir ini? Dijawab oleh Allah 99 itu. Sampai mati.
Boten mek 40 dina 40 wengi ya. Iku pembelajaranmu. Asline ndugi mati. Begitu, Pak. Enggak bisa. Terus kita itu sampai kapanpun harus berkholwat. Sampai kapanpun harus berzikir. Artinya seberat apapun itu kalau sudah kita laksanakan dengan terus-menerus jadi ringan, terbiasa. Paham ya? Jadi kesimpulannya, sirul asrar dzikir meditasi tanpa ucapan, tanpa lafaz, tanpa nama, itu semua umat manusia yang fungsinya adalah kembali kepada Tuhannya. Wa anibu dan podo balio sira kabeh rabbikum ila rabbikum maring pangeran sira kabeh. Wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab. Jangan pernah kembalimu itu setelah kematian. Nih, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Niki mangke nyuwun pendapat mawon Gus nggih. Niki perjalanan salik menuju usul dhateng Allah. Ketika berjuhud baik dikala ramai maupun sepi, kemudian mata basirohnya itu, mata basariahnya diklikkan ke mata basiroh, merasakan kosong, tapi merasakan itulah hidup. Tapi masih belum, istilahnya ada cahaya putih belum. Tetap gelap, tapi mengimani bahwa kosong itu adalah Allah. Atau hidup yang memenuhi ruang dan waktu. Menika pripun, Gus? Nggih, kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah ketika memproses hambanya untuk sampai pada liqa. Di situ ada gelap, ada terang, ada gelap, ada terang. Dan itu sudah benar, Bu. Yang penting jenengan terus wala tayasu fi roihillah. Jangan pernah kau berputus asa dalam rangka menyongsong rahmat Allah. Yang kami maksud rahmat itu adalah status liqa, bertemu Allah. Allah pun di dalam gelap, Allah pun di dalam terang. Dengan gelap itulah akan jadi indah pada malam hari ini, lintang bintang-bintang akan jadi indah. Dan nyata sebab di dalam kegelapan inilah akan nyata, terang benderang nyatanya lintang. Tapi ketika siang hari bukan berarti lintang itu tidak menyala, tetap menyala. Tapi tidak kelihatan dengan indah karena ada terangnya matahari. Jadi gelapnya menjadi indah, bukan gelapnya kita menjadi tidak mengerti. Artinya, tatkala jenengan itu tadi mendapatkan satu ruangan yang gelap, bentuk dari keindahan di situ dalam hati jenengan mempunyai satu keimanan, di dalam kekosongan itu juga Allah. Di dalam kegelapan itu ada kosong, kosong itulah Allah. Dan ini memangnya diterjadikan terhadap siapapun tatkala Allah memproses si salik menuju kewusulan pada Allah. Tetapi ingat ya, untuk menyempurnakan seseorang itu dikatakan profesional. Awalnya itu tidak profesional. Oleh karena dia itu terus-menerus melakukan apa yang menjadikan keahliannya, maka disebut profesional. Jangan dianggap profesional itu datangnya bim salabim. Ndak.
Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Ingatlah, profesional. Kesempurnaan itu awal datangnya itu dari tidak sempurna. Oleh karena kita tidak putus asa, maka akan terjadi kesempurnaan. Lagi, orang yang tidak tahu tempat ini Karangploso, pertama mencari tempat ini ya tersesat, kesasar. Dan itu tidak salah. Enggak salah. Teruskan tersesatmu. Nanti akan ketemu kebenaran. Tanya sana. Mana Karangploso masjid apa? Jalan masjid. Nah, tanya. Pertama ketemu orang yang tidak tahu. Duko ya bu, mau semerap kula. Ya wis, gak putus asa tanya. Akhirnya ketemu. Berarti kebenaran itu akan kita dapatkan setelah kita berulang kali melakukan kesalahan. Gak salah, itu benar sudah. Menurut bahasa satu sisi, tersesatmu itu tidak salah dengan catatan kau tidak akan berputus asa. Kalau sampai putus asa balik mana sampai kapanpun ya nggak sampai. Itu juga apa ini? Tersesat nggak apa-apa. Tapi jangan berhenti, cari terus. Akhirnya ketemulah. Kalau dipikir-pikir, saya sholat itu kan nilai ta'ala. Kok di hati masih ada karena pahala ya? Karena surga. Tapi pikir-pikir, masa Allah itu surga? Masa sih yang namanya pahala itu Allah? Wah, gak mungkin lah. Itu berarti berkembang terus. Akhirnya mencari. Oh, gitu ketemu. Sama jenengan dulu ya mantan orang tersesat. Itulah yang kumaksud, selamatkanlah domba-domba yang tersesat. Orang domba-domba norek. Sifat. Wah. Sifat kita adalah ulaika kal an'am balhum adol. Quran loh itu. Loh, iya. Kita yang belum kenal Allah, belum makrifat Allah, sifat kita itu seperti hayawan. Sik lutungnya domba kena dibeleh. Lah umpama garangan. Hah? Nah, itu loh ya. Jadi Bu, itu sudah benar jenengan diproses Allah secara tampilan mukasyafah didatangkan gelap, itu sudah benar. Itu menunjukkan pengertian kita terus tidak boleh putus asa. Dan di dalam gelap itu ya ada Allah. Di dalam tersesat juga ada Allah. Lah gitu loh. Oke, ada lagi. Ngapunten Gus, malih niki pertanyaan masalah mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Ketika kita sudah berada di sini, yang saya yakin sudah menerima dinul haq, niku pripun nggih carane napa tetep menyebut almarhum orang tua kita, kemudian ya yang pasti yang kalau yang di sini sudah meyakini yang baca Fatihah adalah dia sendiri dan yang kita kirimi Fatihah adalah dia sendiri. Napa ngoten Gus? Niku terserah mawon. Saged ngoten, saged syariat dijadikan hakikat. Secara syariat tetap sampean sebut kados kula wau nyebut nama-nama ini. Kan syariate. Ini kata, ojo syariate ditendang. Disalahke orang syariat. Tapi tak jadikan hakikat. Mereka nggak tahu. Yang penting cara kiriman nyampe tutup panggonan. Tapi anak syariat harus tahu tempatnya yang dikirim. Sampai yang ngirim kalau alamate. Nanti ya dia.
Boleh jenengan memakai yang sistem kados jenengan. Boleh yang memakai sistem secara syariat. Tetap kita itu membaca khususon ila bla 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 Al-Fatihah. Tapi ruhaniyah sampean lepas dari semua makhluk. Itu yang ku maksud tajalli, ngoten lho niki. Sehingga sampean wau sampean rumusno sing dikirimi yo dirinya, yang ngirimi yo dirinya, dan lain sebagainya dirinya. Lah cepet nggih wong dirinya, mboten kesana-sana. Dirinya. Dirinya sendiri. Boleh seperti itu, monggo. Tanpa menyebut nama-nama. Sebab sebelumnya kan sudah ada sejo karep sampai si asib bisi cilakan dah. Adik diulangi wocong ini gak usah ya gak apa-apa. Tapi orang iku boleh ngarani sampai ngantuk. Diundang tahlil ning tonggo sampean teko langsung meneng tep. Jari kancane. Ngantuk gak ngantuk ya oleh akhirnya jadi fitnah. Suasana jadi fitnah. Padahal jenengan diem, jenengan itu justru genah. Genah. Tahu genah ya? Nyampe. Ya. Bagaimana hukum di bawah biar enggak kisru? Ya wis. Liyane moco tiketno. Ya tiketno pisan. Ben gak dianggap wong itu biar nggak dituduh orang ngantuk. Kan nggak penak engkau secara umum ya undang tahlil ngantuk tidur. Ngono kok ya gelem go berkate. Ben gak ngono. Padahal yang berjasa iki man. Mengapa orang-orang Nahdiyin itu kok ngundang tahlil dalam rangka entah iku 1000 nyambah 100-nya bapak itu kok tidak hanya orang dua? Tonggo kiwa tengen tok wis. Kok kadang sa RT ya kan. Iku maksud sebenarnya barangkali di antara mereka itu ada walinya Gusti. Lah di situ lah. Kasih Allah. Badai ngantuk, badai gak iso ngaji, badai apa. Tetap undangan naik. Bila perlu wong embong-embong gendeng-gendeng celun kabeh. Boleh. Sebab itulah yang bisa tembus pada Allah di situ. Ini tas yang dimaksud awalatun solihun yada'ullah. Awalatan solihan yada'ullah. Awalatin solihin yada'ullah. Itu tas yang dimaksud itu. Bukan perkaranya anak kandung. Enggak. Enggak hanya anak kandung. Walat awalatun. Mengapa disebut anak itu paling dekat? Hubungan paling antara orang tua dengan anak kan paling dekat, Pak. Jenengan punya teman sahabat karib dekat, yaitu orang yang paling dekat. Jadi tidak hanya harus berbentuk anak secara syariat. Siapapun di situ yada'ullah yang mendoakan, yaitu yang disebut salih adalah sudah ma'rifat Allah. Paham ya? Ada lagi. Kalau dikongoniling sampai nang Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Iskandar Gus dari Batu. Iya. Mau tanya. Ngeten Gus. Ada yang bilang aku temangan undangannya Billah. Nah, itu satu Gus. Undangannya Billah. Dia bilang begitu. Billah. Ya. Okay. Itu yang pertama Gus. Mohon mangke dipun Nggih. pedhar. Yang kedua, biasanya kita dulur-dulur juga mungkin nggih Gus, terutama saya ini. Kan ngendikane Gus ngaji ya dipraktekno.
Lek praktek ya mbek belajar dirasakno. Nah itu dari pertama Gus. Apapun yang kita lakukan, dzikir sirri belajar sudah mulai Gus. Kemudian sirul asrornya apapun yang kita kerjakan, mau tangan, mau melihat, mau berbicara, mau apapun itu sudahlah, itu punyanya Allah saja. Kita nggak ikut, nggak usah diakoni. Itu dalam kegiatan Gus. Kemudian rata-rata kan ada yang tanya, ya apa sih salat khusyuk itu? Nah, saat saya tanya panjenengan, kok salat itu kadang mulai takbir sampai akhir. Sudah ikut wis iki kabeh penggaweane Allah dhewe. Tapi pada saat mulai takbir, mulai rakaat pertama dan seterusnya, biasanya itu mulai sudah Gus. Ono ae gitu. Nah, nanti balik-baliknya lagi Gus. Pas tahiyat baru. Nah, ya kan? Enggak saya saja Gus, ternyata dulur-dulur juga sama. Terus gini Gus. Begitu dari rakaat pertama sampai akhir. Balik. Nanti pas tahiyat itu gini Gus. At-tahiyatu sudah mulai itu baru asyhadu alla ilaha illallah. Gus, itu di mulut, di bibir kita kan bacanya la ilaha illallah. Nah, pola hati itu la ilaha illa ana. Nah, kemudian pada saat yang kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dulu saya nggak ngerti Gus. Nah, Muhammad ini kan Muhammad bin Abdullah itu kan ndak pernah tahu ngendikannya Gus. Iya. Sopo ya opo kan cuma nama. Iya. Lawat terus tapi ndak tahu. Iya. Nah, pada saat tahiyat itu Muhammad Rasulullah yang bersyahadat itu tadi la ilaha illallah lah rasa Gus ya. Ngapun nanti mohon diinikan. Itu Allah dewe sing nyekseni ra ono pangeran kejaba Allah ya Allah dewe. Nggih. Olah rasa Gus ya. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya sing nyekseni Muhammad utusane Allah ya Allah dewe. Itu gitu Gus. Okay. Nah, dan saya nggak pernah merasakan yang namanya gelap terang seperti itu tadi. Sing ana ya wis padang ae, enteng ae. Terus gimana itu Gus ngapunten. Dan saya itu selalu bertanya-tanya, ya apa ya ditaskehno ya apa maneh ki salat iki sing bener iku piye? Nah, itu Gus. Dan kebetulan hari ini bisa bertatap langsung dengan panjenengan, matur nuwun alhamdulillah. Gitu aja Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh apa yang tertampil di dalam aktivitas kita, ya, itu adalah undangan betul. Makan lewat lapar lah, akhirnya dalam hati ada keinginan untuk makan. Berarti lapar itu adalah bentuk Allah memanggil, undangan. Temui Allah di waktu makan. Berarti kita harus ngetrapke maksud daripada la haula wala quwata illa billah. Termasuk kita ngetrapke wa inna ilaihi raji'un. Yang intinya di situ ada nafi isbat atau tahalli tajalli atau penafian keakuan hamba dan penetapan keakuan Allah yang disebut anak. Di situ. Tapi lantas jangan dibawa ke luar apa yang sebenarnya di dalam. Gusti Allah mangan. Jangan ya. Gusti Allah mangan. Masa Gusti Allah mangan? Jangan dibawa keluar, maksudnya itu. Anak tadi jangan dibawa
keluar. Jikalau terpaksa harus dibawa keluar, siaplah Anda disebut orang. Padahal Anda nggak salah. Bon. Apapun itu bentuk, memang ya. Wajib si ruhaniyah itu bertemu Allah di situ. Yang ngundangi kita. Apapun bentuk aktivitas. Saya juga begitu. Diundang Allah lewat anyes iki. Ya, luwing ini. Ya wis masuk aja di situ. Syariate kok nek kadung-kadung nyendungsel ngoten mau nek. Bon. Yang kedua terkait sholat khusyuk. Terus yang ditanyakan bagaimana? Di situ sudah syahadat tunggal. Ya itu benar. Cuman tetap harus saya jelaskan dari beberapa hujah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 238. Ya. Hafidhu ala sholawah wa sholatil wusta. Al-Baqarah 238. Ini caranya. Tapi apa syarahnya itu luas banget ayat ini. Hafidhu ala sholawati wassolatil wusta. Dua momen ini Pak. Al-Baqarah 238. Jagalah. Sholat 5 waktu berarti hubungannya dengan jasmani. Wassolatil wusta, sholati ruhaniyah. Bagaimana? Kalau sholatnya jasmani wis paham ya. Ngadeg rukuk sujud lungguh beres, dikawiti takbir dipungkasi salam. Ruhaniyah ini. Bagaimana sholati ruhaniyah? Itu tidak terlepas dari anikbutullah wajtanibut taghut. Iki sarai, masya Allah Pak. Jadi ini Malang iki luas ya. Kalau sak pucuke. Wassolatil wusta ini tidak saya terjemahkan secara muhakamah. Kalau muhakamah sarai itu di dalam tafsir itu sholat asar. Wusta itu tengah asar. Ada yang berpendapat ulama sholat asar. Tapi saya tarik dari apa sarah atau tafsir mutasyabihahnya. Atau secara Al-Quranul Qadimnya ini. Proses ilmu, amal, istiqomah. Ngomong ilmunya gak ono enteki. Gak ada habisnya. Laku juga gak ada habisnya. Bahkan secara syariat sampai mati. Istiqomah juga begitu. Intinya bagaimana ruhaniyah itu ngomong syahadat sudah menjadi syahadat tunggal. Yang bersaksi pelakunya juga yang menyaksi. Yang disaksikan itu ya yang menyaksikan. Berarti betul Bu jenengan tadi. Sing bersaksi Allah, yang menyaksikan juga Allah. Mana hujahnya? Mana dasarnya kalau yang melihat Allah itu Allah? Oke. Allah disebut Khaliq, sifatnya wujud. Ya. Kita disebut makhluk, sifat wajib makhluk adab alias tidak wujud. Oleh karena
berlakunya hukum syariat dunia inilah masuk dalam sistem kita makhluk wujud sebab diwujudkan yang wujud, yaitu Allah atau Rabb, Tuhan. Asal kita kan nggak ada toh Pak. Adanya kita sebab diadakan yang ada, yaitu Allah. Oleh karena kita masih merasa ada sebab diadakan yang ada inilah akan menutupi dirimu, tidak akan pernah kenal dan tahu siapa yang sebenarnya yang ada. Tidak akan bisa. Karena kita masih merasa ada. Walaupun adanya kita diadakan oleh yang ada, manakala dalam diri kita masih merasa ada, inilah akan menutupi dirimu sendiri terhadap kebenaran yang ada tadi. Oleh sebab itu, jikalau kau disebut sudah nyata yang ada sebenarnya, kembalilah ke asal. Asal kita tidak ada. Ketika saat kita sudah dikatakan wa inna ilaihi rajiun, kembali ke asal kita tidak ada, maka di situ nyatalah yang ada. Pertanyaannya, apa mungkin perkara yang tidak ada bisa melihat bersaksi yang ada? Nggak mungkin. Sebab yang bisa melihat yang ada itu yang ada sendiri. Inilah sebagai bukti dalil hujah syahadat tunggal itu di sini. Mengapa harus ada syahadata ini? Nah gitu toh. Dari hukum syariat. Itu karena proses syariat kita untuk sampai ke makrifat. Makanya dalam pembelajaran syahadat hakikat syahadat ini kan gini. Mengapa ketika asyhadu itu nggak boleh berhenti la ilaha? Harus sampai pada itu artinya. Hatimu, ruhaniyahmu itu harus sampai pada itu. Pada Allah. Bukan Allah yang kita sebut-sebut waktu di syariat, bukan. Lewat apa? Mata hatimu yang disebut rasa atau iman itu. Mengimani, merasakan hanya hidup itu. Yang dimaksud illallah. Di dalam objek apapun, aspek apapun. Hatimu harus condong di situ. Ini yang dimaksud mingkol bin zahidin. Hati yang condong hanya pada Allah. Bahasa syariatnya seperti itu. Dan inilah tanda-tanda nata'iju husnil ahwal. Keadaan rohaniamu itu baik di mata Allah. Yes. Terus yang kedua, mengapa di situ wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang kabeh ngomong Muhammad. Rasulullah sendiri mengatakan Muhammad. Kok gak Rasulullah sahadati wa asyhadu anna ana. Kok tetap wa asyhadu anna Muhammadar. Ora ono sing iso njawab wong sak donya iki. Paling jawabane karena Nur Muhammad itu. Bukan itu, Bos. Buka kembali pada surat Al-Kahfi ya. Di situ tentang masalah basyar yang dikatakan oleh Rasulullah, yang diperintah Allah untuk mengatakan. Innama ana basyarun mithlukum. Katakan Muhammad, jikalau kau ini sama-sama dengan lainnya, yaitu makhluk. Jadi makna dari Muhammad itu adalah makhluk. Makhluk apapun. Nah, jenengan wajib untuk meyakini
menyaksikan iki sik proses syahadat ini dalam hakikat. Apapun yang terjadi di dunia ini semata-mata karena Rasulullah. Diperintah Allah. Artinya Anda bisa makan karena digerakkan Allah. Anda ke sini karena kesinikan Allah. Ada sesuatu yang halus yang menggerakkan semua makhluk. Itu namanya Rasulullah. Nah, status itu adalah disebut Muhammad. Gak laki, gak perempuan. Sesungguhnya aku iki sama dengan kau makhluk basar manusia. Loh. Iku Rasulullah disuruh untuk Muhammad ibnu Abdillah disuruh Allah untuk mengatakan itu. Kalau aku makhluk sama dengan kau, lantas mengapa kau memuja aku? Memuji aku. Puja-puji sembahlah siapa yang kupuja. Berarti kembali kepada ruh asyhadu ke ilallah. Ini kan sih proses syahadat secara hakikat dari syahadat ini. Jadi harus ada satu iman bahwasanya apa yang terjadi pada dirinya makhluk semata-mata karena ada sang penggerak imannya pada hidup itu. Maka inilah syahadat Muhammad itu di situ. Jadi seluruh apapun makhluk itu bisanya koordinasi, bisanya dia itu bersosialisasi, bisanya apapun itu semata-mata karena Rasulullah. Artinya diperintah Allah, dikongkon Allah. Jenengan kerja, jenengan apapun, imanmu, rohaniamu harus di situ. Itu syahadat. 2. Lah sekarang bagaimana sekiranya syahadat ini menjadi syahadat esa, syahadat tunggal. Dengan dalil makrifat Allah yang disebut makrifat Allah itu di dalam makom ahad tunggal. Hanya Allah yang berlaku. Lah ini. Maka Anda harus wajib melakukan atau zikir yang untuk sampai pada makrifat. Kalau sudah makrifat berarti yang melihat Allah itu Allah sendiri. Lah kitanya mana? Tidak ada. Berarti yang bersaksi pada Allah itu dirinya sendiri. Terus pertanyaan berikutnya, mengapa kami itu tidak mengalami gelap dan terang itu? Dan itu kadang-kadang dalam sholat kami juga kadang lupa kliknya itu ketika syahadat, saklian syahadat tidak klik blas. Oke Bapak, tadi saya katakan, ingatlah bahwasanya Allah memproses kekasihnya itu tidak langsung kita itu bim salabim nek maksum. Gak bim salabim nang bakok. Kita itu dimasukkan di mahfud dulu. Di dalam mahfud ada fana dan kamil. Setitik klike pada Allah makrifate. Yang dikamil kata makrifate daripada tidak. Kalau sudah dimaksum bakok ya sudah. Diemmu, berbicaramu, pendengaranmu, penglihatanmu, tidurmu, terjagamu, ya udah. 1 detik pun tidak bisa untuk lepas. Kalau ditanya dari sisi sistem ilmu, sebab bagaimana itu? Ngomong sistem ilmu. Kembali jawabannya ada di surat Al-Ahzab. Mengapa Allah dawuh? Wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha dzikron katsiron. Mengapa di situ ada katsiron? Teruskan, perbanyak zikir, ingatmu. Itu semata-mata untuk, itu tadi. Meningkatkan proses kelas dari kita fana ke kamil ke bako. Itu secara sistem memang alasannya seperti itu. Tetapi kita harus ingat. Allah berkata, selain daripadaku tidak ada yang bisa memberikan manfaat atau mudarat. Bukan karena ketekunanmu beristiqomah. Tidak, semata-mata karena jaizkulah kau tak pindah dari satu kelas ke kelas berikutnya dan sampai kelas bakok. Begitu. Yang terpenting kita sebagai
pelaku si salib itu apa? Proses perjalanan Anda untuk bertemu Allah, jagalah tali itu dengan semampu dirimu. Tali yang kumaksud adalah zikir. Begitu Bu ya. Jadi Bu, perkara gelap petang itu dalam jalur kasaf dan itu tidak menjadi tujuan kita dan nggak penting, dan itu juga penting. Artinya Allah menghendaki satu A seperti itu urusan Allah. Si B tidak mengalami gelap dan terang. Yo karepe Allah, yang penting enjoy nyaman. Benar sudah. Inggih. Ada lagi. Berarti apa? Berarti wassolatil wusta iki harus dilakukan. Ruh itu harus juga melakukan sholat. Di tengah-tengah jasmani melakukan sholat 5 waktu. Sering saya kasih contoh. Ketika kau berdiri, rukuk, sujud, duduk. Udah sibukkan hatimu merasakan kehadiran hidup dalam dirimu yang menggerakkan ini. Mudah saja. Ngomong. Oke, monggo silakan barangkali yang ada lagi. Matur nuwun Gus atas padaranipun. Iji. Satu lagi boleh nggih Gus? Monggo. Ngeten Gus. Ada yang bilang, wong wis mati ku iso ndongakno sing urip lho. Temenan iki. Ada yang bilang begitu Gus. Nah, itu gimana ya Gus ya? Dijawab piye? Gak dijawab nggih piye. Sakjane kan sing iso lapo-lapo mek sing urip tok. Nek wis mati ki piye carane jawab? Piye carane ndongakne? Jane ngoten. Ngapunten Gus. Tolong dipun udar pindah. Matur nuwun. Nek sing wis mati iku wis tau mati, betul Bu. Bisa. Waktu di dunia sudah mengalami satu kematian. Betul itu. Kalau yang mati itu belum pernah ngalami mati sak jeroning urip, nggak bisa. Dibuka di dalam surat Al-Baqarah ayat 154. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqtulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kau anggap orang yang mati di medan pertempuran zuhud itu mati. Jangan kau menganggap mereka itu mati. Bal ahya, sesungguhnya dia itu hidup. Cuman kau yang tidak tahu. Ayat ini manakala saya jabarkan di dalam pengertian dinul haq. Itu gini Pak. Kembali pada surat Az-Zumar ya tadi 54. Di situ ada lanafi, itu ada kalanya berfungsi dan tidak berfungsi. Hak berfungsi bagi siapa dan berfungsi pada siapa. Di akhir ayat itu ada kalimat gini Pak. Summa la tunsoru. Jikalau kau kembalimu setelah mati, berarti
Waktu di dunia nggak pernah ngalami mati sak jerone urip. Maka kau tidak akan mendapatkan pertolongan. Inilah yang sering saya katakan, orang ini dimasukkan alam barzah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dia tidak bisa keluar ke dunia, ke akhirat pun. Dia nanti akan menunggu sampai waktu dibangkitkan. Barzah itu adalah dinding gedung tinggi. Gedung yang gelap, yang tertutup, tidak akan pernah bisa keluar. Makanya jenengan ojo percaya ambek lagu ben malam Jumat lah. Mulai kabeh ya. Nggak bisa. Yang khusus ada di alam barzah, nggak bisa. Kecuali Pak dapat sifat jaiznya Allah, ini nggak tak bahas. Udah. Tapi miturut ayat surat Al-Baqarah tadi, jangan kau pernah menganggap orang yang mati di medan peperangan atau di medan zuhud dia mati, itu mati. Enggak. Bal ahya. Bahkan dia itu sebetulnya hidup. Cuman la tash'urun, Anda tidak mengerti. Inilah Pak Bu, seseorang yang sebelum mati sudah rohnya itu ngalami kematian. Yang kumaksud kematian di sini sudah tidak merasa dirinya akunya hamba yang segala-galanya, balik di dalam dirinya keakuan Allah atas segala-galanya, hidup tadi. Kalau seperti itu, maka ketika dia meninggal secara syar'i, la ini enggak fungsi, Bu. Wis dihapus saya. Tapi ini tak hapus ya, syariat keliru, Pak. Oke, tak tulis saya, Kak Bopo. Ya Kak protes raimu. Tapi maknanya boleh begini. Kemudian kau pasti akan mendapatkan pertolongan. Ini nggak tangguh. Mengapa kok tetap ditulis? Karena kebanyakan manusia itu bongkone matine kembalinya setelah kemati. Iku loh. Jadi mengapa ayat ini turun? Mulai itu kan ini. Mengapa ayat ini turun? Apa asbabun nuzulnya? Apa sebabnya Allah menurunkan? Karena mohon maaf, banyak roh sing minggat sangka Gusti Allah. Banyak roh yang bercinta pada selain Allah yang disebut hubudunnya atau hubusya. Andai kata tidak ada di antara ruh manusia itu menghubus syahwa, maka nggak akan muncul ayat wahyu ini. Kalau rumah itu bersih, gak mungkin ada perintah. Nah, sapa nono? Gak mungkin. Oleh karena ada orang tua menyuruh anak nyaponi rumah karena kelihatan rumah kotor. Paham ya? Sama halnya dengan itulah. Jadi latun soru ini tidak akan berlaku bagi jenengan yang sudah ketika sebelum mati melaksanakan mati sak jeroning urip. Itu mematikan keakuannya, nafsu, keakuan diri. Menafikan, meniadakan, atau tidak memfungsikan ini, akhirnya yang fungsi adalah akunya Allah. Baru mereka itu dimasukkan Allah di satu alam namanya alam lahud. Alam di mana
ini akan bisa walking ke dunia. Lunggi keluarganya. Makanya saya setuju. Dia mengatakan bisa berdoa untuk keluarganya. Bisa. Karena nggak mati ya deh. Ya terserah ning kono piye. Yaiku istilah ditarik dalam kesimpulan wong Jawa. Yang namanya pelem gadung. Nanti cukulnya yo gadung. Tahu pelem ya? Pohon mangga namanya jenis gadung. Nanti peloknya cukul yo gadung. Nguwoi yo gadung. Mbune sampean setek. Itu mana? Wong Jawa ngarani woh iku rutuh gak adoh saka wite. Buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tapi kalau di bawah codot, ayo, wis ureane iki, wis macam-macam. Lho nggih Pak Codot itu bisa membawa kaleng-kaleng. Nah, wong balik desa saya sana itu ben isu itu kok ya akeh. Anune jambu padahal tak delok ndukur niku nggih plafon. Apa jenenge reng. Padahal itu plafon kok akeh. Oh berarti Codot njukuk kono dipangan kene tuh. Gitu. Wis urain dhewe wis ngene iki. Artine apa, Pak? Tidak selamanya mohon maaf orang becik atine iku muncul dari orang tuanya becik. Tidak selamanya. Bisa jadi nata ijo husnil ahwal. Hatimu bagus condong nang Allah. Bisa jadi mohon maaf kita itu bukan keturunan wali, bukan keturunan nabi rasul, tapi keturunan orang nakal bisa jadi. Dan itu kehendak Allah. Ya, kehendak Allah tak. Makanya jangan pesimis. Anu Gus, bapak mbokku iku germo. Tahu germo ya? Pagere agom. Kula kaget ana pondok iku germo. Kula kinten germo iku PSK, tibake tulisane pagere agama. Oh, jangan pesimis. Ayatnya mengatakan Allah tidak melihat siapapun status. Tapi bagi mereka yang dikehendaki dari unsur manapun bisa jadi. Ngaten. Yang penting kita harus sadar. Jadi leres Bu, teng mriku saged. Jadi arwah yang dimasukkan Allah di dalam alam lahut hanyalah kekasihnya. Sayaquluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Malaikat itu gak wani takon marobuka. Gak berani. Sing tak takoki Gusti Allah kok lati takon Gusti. Mboten wani, Pak. Akhirnya hanya mengatakan selamat datang, perjalananmu aman, steril. Monggo, lewat pundi Anda masuk, tempatmu sudah disediakan. Nek gak percaya ndang mateo. Tapi yo iku sampean kudu balisik nang Allah, monggo. Monggo lah. Monggo. Jadi orang meninggal itu ruhnya itu ada jalan dua. Ada jalan gelap, ada jalan terang. Yes. Tergantung ketika di dunia itu lewat jalan mana. Laksana sepur, kereta api, relnya masing-masing. Yang arah sana, sini, jurusan mana itu, Yogyo. Ya mesti rel yang Yogyo. Gak mungkin ngambil masinis itu atau kereta api ku mengambil jalur mohon maaf Pantura sana, nggak mungkin, mesti ngambil jalur arahnya tujuannya kemana. Sayaquluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Para malaikat itu hanya bisa berkata selamat datang, tempat
akhiratmu sudah disiap. Nek percaya tuntutan aku sesuk. Lah iya. Lah iki dawuh. Sing dawuh duduk klason, Bos. Nek kuwi ndelok klasone mesti ngomong kadap itu. Sak kersa. Nggih. Itulah hamba-hamba arwah yang dikehendaki Allah lewat sifat jaiznya bisa menemui ahlinya. Cara guru bisa menemui muridnya. Itu semuanya juga atas dasar izin Allah. Oke. Ada lagi. Yang di forum cukup? Ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heri dari Karangploso Wetan. Alhamdulillah ini yang pertama kali saya diajak teman saya. Ini ada pertanyaan, manusia itu terdiri dari jasad dan ruh. Nanti kalau kita mati atau kita di alam kubur atau kita masuk neraka, itu yang disiksa jasadnya atau rohnya. Dan yang kedua, kalau kita nanti masuk surga, apakah kita memang bisa melihat Allah? Begitu aja Gus, terima kasih. Versi saya menjawabnya pertama dari sisi hakikat dulu. Nanti juga saya jawab secara versi syariat. Allah menciptakan jasmani, Allah juga membekali jasmani itu mata, telinga, dan macam-macam. Atau disebut panca indera. Allah juga ketika saat menciptakan ruhaniyah itu dalam diri manusia juga dikasih mata. Yang fungsinya kedua-duanya tidak sama. Jasmani kita dikasih mata namanya ainul basyariyah untuk melihat basyariyah. Sesama makhluk. Akhirnya bisa mata dohir melihat anugerah Allah. Lewat tafakur anugerah Allah. Udah. Tapi ketahuilah juga mata ruhaniyah yang lebih sering kita namakan mata hati. Itu juga Allah kasih mata itu untuk bersaksi melihat Allah. Tapi kebanyakan kita manusia, mata hati kita untuk melihat selain Allah. Iya, ini proses. Apa sih matanya hati kita? Matanya ruh kita adalah imanul haq. Iman yang benar. Lu ada tah iman yang enggak benar? Iya. Mana? Contoh, saya beriman selain daripada yang sesungguhnya Allah. Contoh, seperti ini tadi. Saya beriman gurih dan segernya itu datangnya dari STMJ. Hatiku iman. Datangnya gurih itu dari sisi makhluk STM. Anda nggak juga begitu. Proses awal nggak mungkin hatiku mengatakan gurih dan segernya dari Allah. Nggak mungkin. Karena hati kita masih tertutup dengan sesuatu, akhirnya tidak bisa melihat kebenaran. Iman kita itu, mata hati kita masih dikatakan mata hati yang buta. Artinya iman kita belum benar. Selang berjalannya waktu, dikatakan iman yang benar.
ruhaniyah mata hati, iman itu harus bersaksi pada Allah. Melihat Sang Yang hidup itu. Sang Yang Esa. Sang Yang Tunggal. Bukan nama, bukan sebutan, bukan sifat itu. Loh. Kalau posisi ruhaniyah itu sudah di situ Bapak Ibu, maka jangankan kita setelah mati di surga, katakan secara syariat, di dunia ini kita sudah berlaku, dikatakan liqo, bertemu Allah. Ada hujah? Ada dalilnya? Ada. Kita menghadapi seseorang, titik-titik dalil, ada. Banyak ayat-ayat yang menghujai atau membuktikan tentang keabsahan, keterjadian manusia itu bertemu Allah, ruhannya bertemu Allah. Sering saya katakan, yang menurut saya apal balik surat Kahfi, Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa yang ingin bertemu Robnya, Tuhannya, wa man kana yarju liqa'a rabbi yafal ya'mal amalan shalihah. Ruhaniyah harus tinggalkan iman STMNG dengan cara berzikir tadi. Kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Si roh itu harus tajalli condong pada Allah. Ini namanya nafi isbat. Ini kan di dunia. Di dunia. Ketika Anda ini dikatakan sudah liqo dan bertemu Allah, sejatine Anda ini rohaninya jagate iku di surga, di akhirat. Berarti secara hakikat tidak menunggu akhirat yang dimaksud orang syariat besok itu. Di dunia ini Anda sudah bisa masuk di dalam alam akhirat. Berarti surga itu di dunia sudah bos. Hakikat loh, bukan syariat loh ya. Mungkin salah paham. Sebab yang diangan-angan secara syariat surga itu tempat yang sembarang kemerlip. Indah-indah banget kan nggih. Sebuah ruangan dan lain sebagainya. Itu kan angan-angan kita secara orang syariat itu. Surga itu begitu. Suatu tempat yang sejuk dan enak. Bahkan ada keterangan, kau akan disiapkan bidadari. Waduh. Nah, terus piye nasibe bojone dhewe-dhewe. Bahkan diterangkan di dalam ijma' qiyas, Pak. Bidadari itu kita kumpuli pagi, siang wis perawan maneh. Dikumpuli siang, sore perawan maneh, dikumpuli sore, malam perawan maneh. Aku banyol, kira-kira gak beset apa ya? Ini guyon ya, masa guyon. Udahlah, aku kata. Jadi secara hakikat, jangankan yang dimaksud akhirat surga besok setelah hari kiamat dan hari kebangkitan, hari penghisapan, hari melewati Shiratal Mustaqim, di dunia ini sudah. Secara hakikat, bukan secara syariat. Mana? Gini Pak. Lewat hujah ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah, hanya dengan kau berzikir pada Allah, jiwamu akan tentram, hatimu akan tentram. Ini wahyu. Keasliannya itu ruhaniyah bertemu Allah dengan cara berzikir.
Lah, zikir yang dimaksud yang menjadikan ruhania bertemu pada Allah, kembali pada surat Al-Kahfi tadi. Fal ya'mal amalan sholihan. Zikir yang mana yang dimaksud amalan sholihan, perbuatan ruhania ini? Ternyata itulah selama ini yang kami bahas, itulah zikir sirul asrar sebagai kunci. Manakala sudah sampai masuk di musyahadah, itulah fana'u dzikri. Baru ketemu. Sehingga kalau boleh saya simpulkan dari sisi hakikat, surga dan neraka itu di dunia ini tergantung Anda masuk kemana. Masuk surganya Dajjal apa surga Allah? Siapa masuk surganya Dajjal mesti masuk surga nerakanya Allah. Siapa yang masuk nerakanya Dajjal maka dia akan masuk surganya Allah. Gimana ya masuk nerakanya Dajjal itu? Dan gimana masuk surganya Dajjal? Gini Pak. Dajjal itu membuat Anda harus ngikuti dia. Rohaniah dipaksa untuk bercinta ambek syahwatut dunya dengan syahwatut dunya. Ini akhirnya pola pikir akal kita, pola pikir roh kita apa? Sukses dunia. Dituntut sukses dunia. Atau boleh saya katakan mengejar karier. Sampai S1, S2, S3. Bahkan SSSS. Akhirnya jadi sabu. SS lah sabu-sabu. Iku kode, Pak. Sing gak tahu mlebu penjara gak ngerti gak. Sing tahu mlebu penjara SS, wis paham. Padahal maksudnya itu sabu. Bapak Ibu, siapa di dunia ini hatinya sudah klik Allah, mesti damai. Ketika nikmat dihadapkan Allah, kita bertemu Allah, menjadikan nikmat itu menjadi jalan untuk bertemu Allah, maka damai hati kita. Musibah didatangkan Allah. Justru musibah itu kita jadikan jalan untuk bertemu Allah di situ. Jadi nikmat sampai. Jadi menjadi tenang. Itulah surga. Siapa di dunia sudah seperti ini, tak pastikan di akhirat pun secara syariat ahli surga. Yes, ya, wis. Gambar itu ya menyesuaikan dengan isi gambar. Ingat waktu SD sampai dulu MI sampai nek kepingin gambar sesuatu itu kadang-kadang diblat Pak. Tahu blat? Tahu blat ya? Oh bahasa Indonesia blat itu ya. Dijiplak. Kadang ngene-ngene terus ketok diurek-urek lah ngoten nggih. Sing asli iki apa iki? Sing asli itu ya sing diblat wau. Lah hasil blate iku tiruan. Artinya apa Pak? Di dunia nek atimu iku jenjem. Jenjeme ati sebab ketemu Allah. Di akhirat mesti jenjem. Di dunia siapa yang masuk surganya Dajjal, pasti dia akan masuk nerakanya Allah. Di dunia Pak, suka-sukanya adalah hubus syahwat. Sampai kapan? Sampai Allah katakan hatta zurtumul maqabir, sampai mati. Siapa yang bermegah-megahan dengan duniawiyah, alhaakumut takasur, akan menjadikan dia lalai pada Allah sampai dia meninggal. Sampai mati. Otomatis gambarmu sisuk ya. Jadi neraka niku Gusti Allah. Tapi sapa wonge, siapa yang ada di dunia berani masuk nerakanya Dajjal, otomatis dia masuk surganya Allah. Maksudnya apa? Ya itu tadi. Jenengan iki potongane wong hakikat iku melarat-melarat. Ora enak-enak tok.
Artinya apa? Kita itu di dunia mepes rogo, mepes nyawa. Iriyadati wal adhkar. Dituntut untuk kholwat. Untuk hati tinggalkan yakfur bitawud. Meninggalkan kesenangan dunia, ruhaniyah. Ketepatan jasmaniyah. Walaupun isih gembul dengan kenikmatan dunia atau kesenangan dunia. Tetap sampai ikumang diwajibkan tetap untuk meninggalkan cintanya hati pada selain Allah. Wabut Pak, sorong. Kalau dibanding dengan mereka enjoy enak-enak. Itu nerakanya Dajjal. Nerakanya Dajjal tampilannya panas, tapi ketika dimasuki adem. Ya naru kuni bardau wassalaman ala Ibrahim. Memang api itu sifatnya panas, Pak. Sifat itu nanti akan dihilangkan Allah. Api nggak bisa apa. Bisanya panas karena ada Allah. Berhubung Anda kekasih, api gembul api, ya nggak panas. Api gembul api, nggak apa. Paham maksud saya? Gini loh bos. Sing nguasai api kan Allah. Lah ngaten nggih? Walaupun sifat api membakar panas, yang membuat panas itu juga Allah. Lah Anda itu kekasihnya, bagaimana mungkin kekasihnya itu tega melihat kekasihnya kayal? Gak mungkin lah bos, gak mungkin. Akhirnya di dalam hikam Allah katakan, tidak hanya anugerah, tidak hanya nikmat Anda jadikan sebagai jalan untuk bertemu Allah, bahkan musibah itu pun jadi jalan untuk bertemu Allah. Dan itulah sing kula maksud neraka nika panas, tapi panas kanggo orang lain. Sampai orang lain ketika saat menghadapi neraka Dajjal wis putus asa. Lah piye to Pak, dihadapno tiap hari jauh berbang. Bang Titil gak wani muli sampai tonggone yo gitu. Mencari karena utang Pak. Wis langsung ae nggo dhuwit 10.000 nang pasar beli tali, tambang langsung. Wis. Kabul kaca. Wis, itu yang pertama. Jadi tidak hanya ahli syuhud di akhirat, di dunia pun bertemu Allah. Terus secara syariat tidak bisa diterima keterangan ini. Bertemunya Allah itu besok ketika di akhirat di surga. Apakah benar? Ya takok kiai sing ngomong ngono mang. Benar apa ndak? Insya Allah. Lah ngoten nggih. Menurut keterangan itu memang benar, di akhirat besok kita akan bertemu Allah bagi mereka yang ada di surga. Padahal itu kinayah. Kinayah. Menunjukkan terhadap diri kita bahwasanya lewat anugerah surga itulah kau akan bisa bertemu. Surga itu anugerah. Lewat anugerah itulah kau bisa bertemu. Berhubung angan-angan kita. Surga yang dimaksud besok di akhirat. Akhirnya di dunia kita nggak ada kesempatan. Waktu kita gunakan untuk kembali dan bertemu Allah. Akhirnya apa? Kita masuk di dalam pemahaman pertemuan terhadap Allah itu setelah kematian secara jasmani ini. Pertanyaan saya, betulkah itu? Dan seluruh dunia tidak ada yang bisa menjawab. Karena belum pernah mengalami. Hanya karena dasar keterangan
sebagai hujah ini. Iya dan tidaknya sama-sama semuanya mengatakan katanya. Kata kiaiku, ya ngerti nggih. Terus ya ini sing wis gak ono. Kata kiaiku. Kata-kata. Oleh sebab itu, biar enggak kata-kata, katanya. Buktikan dirimu sendiri. Dengan cara bagaimana? Berlakulah nafi isbat. Di dalam la ilaha illallah. Nafikan la ilaha illa. La ilaha dalam hatimu. Kemudian isbatkan illallah. Artinya apa? Lakukanlah khalwat uzlah dengan meniadakan, tidak berlakukan selain Allah. Iman-iman selain Allah tiadakan. Lalu disitulah kalau sudah betul-betul tiada selain Allah dalam hatimu, akan muncul Allahnya. Baru Anda akan bisa dikatakan telah membuktikan. Biar enggak katanya. Sebetulnya sederhana, Pak. Tidur kau. Wis. Tidur, minta aku petunjuk sebelum tidur kau pada Allah. Ya Allah, aku kepingin mati, ya Allah. Ngoten mawon. Ya Allah, kalau kepingin mati. Pengen tahu alam barzah itu bagaimana. Misalnya, betulkah terjadi seperti itu yang diceritakan? Terus betulkah saya itu nanti akan mengalami satu alam penghisapan, alam bla 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 bla? Ya tanya situ. Nek pancen iku dijawab dening Gusti Allah, diperjalankan secara ruhaniyah dalam mimpi. Tak jamin habis itu Anda gak seneng terhadap selain Allah. Iso-iso gedeng. Artinya udah sampai diterangkan umpama orang-orang manusia ini di dunia hidup ini kok ya dengar jeritan tangisan siksaan orang kubur, ora eneng wong sing atine iku mau nyenengi dunya, ora eneng. Wes tuh. Maksudnya ngene-ngene iku nyenengi dunya, ngoten lho. Ora eneng wong iku sibuk ngurusi dunya atine. Ora. Atine iku mesti dzikir terus. Apalagi dituduhno, umurmu kare 3 tahun. Misale ngono. Wis gopo kabeh, Pak. Gopo kabeh wis. Sing bojone wau 3 langsung dipegati kabeh. Ya kari. Ya aja ngono. Bukan pisah iku secara fisik. Pisah itu secara ruhani. Fisik sih tetap, Pak. Ruhaninya yang bisa. Yang tadinya ruhaninya cintanya pada fisik, dialih cintanya pada Allah. Di mana Allahnya? Di bojo sampean. Kan ada Allah. Lalu apa bojo sampean? Mana manus di anak, mana di bojo apa? Ayo sampean tinggal. Mana? Iku ni ana Allah. Wah. Aku ngaji jare kok ninggalno kabeh. Oh iki berarti gagal paham ngeten iki. Gagal paham. Ojo, Pak. Uzlah khalwat memang artinya adalah meninggalkan selain Allah. Memang menyepikan diri dari manusia memang. Tetapi maksudnya itu secara ruhaniyah fakot. Hanya ruhaniyah. Jasmania sih tetap. Jasmania tasik tetap. Ya dirangkul kabeh fid dunya hasanah juga wa fil akhirati, itu maksudnya. Allah iku yo ora ning guwa tok kono ora.
Tidak hanya di gua, tidak hanya di tempat sepi. Allah itu yoning lokalisasi kok. Jangan guyu, Pak. Lho nggih. Allah iku yo ana nggone pangkune purel ya. Nemen tok kula ngomong ngeten iki. Nemen. Artinya apa? Silakan jasmaniamu berinteraksi dengan duniawiyah, yang duniawiyah itu sudah ditata dengan hukum syariah, tapi ruhaniyahmu tetap pada Allah. Pada Allah. Itu loh maksudnya. Kholwat itu di situ. Jadi Bapak, secara syariat betul, besok di surga itu bertemu Allah. Cuman pertanyaanku, sebelum kita meninggalkan di dunia ini ganti alam lagi, bagi kita yang belum bertemu Allah di situ, betul tak akan bisa bertemu Allah? Lebih-lebih betulkah nanti di surga akan bertemu Allah? Ini enggak ada yang bisa jawab kecuali insya Allah. Karena pertimbangan dalil secara syariat. Tapi secara hakikat sudah ditegaskan. Sopo sing tatkalane ning donya mripat atine wis gak wuta, maka di akhirat pun tidak wuta. Sebaliknya sapa wong tatkalane ning donya mripat atine wuta nang Allah, di akhirat pun akan buta dan jalannya lebih sesat. Mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Itulah jawaban yang pasti. Nggih. Nggih, ada lagi. Monggo. Cukup di majelis? Ya, yang sudah masuk bisa kami terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana Bapak? Saking Bapak Syafi'i dari Kudus. Dari Kudus, silakan Bapak yang ditanyakan. Ya. Yo saya Pak Yai Basin Deret Perso. Kita kan sudah yakin kalau selama ini itu kan sakit datangnya dari Allah. Nikmat datangnya dari Allah. Yang secara syariat itu katanya itu ada penyakit disantet orang. Santet itu sisi santet atau tidak atau banyak. Kan sakit mesti sakitnya di lihat orang atau disantet orang. Nggih. Itu banyak nggih. Nggih. Jadi penjelasanipun. Injih. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah penyakit santet itu datangnya dari orang? Dan apakah itu ada? Nah. Ini boleh mengingatkan gue. Nggih, dibuka di dalam kitab Mambaul Hikmah. Ya. Di situ ada berbagai banyak cara untuk mengirim sesuatu pada orang. Wong kai bisanya gendeng, itu ada di situ. Dikirimlah kita lewat beberapa wirid bagaimana dia itu yang menolak cintaku akan jadi gila padaku. Ada. Kalau melihat dari satu sisi Bapak, satu sisi ya, kayaknya itu, kayaknya ya, yang ngirim itu manusia. Oke. Bentar, ada yang masuk. Kita terima. Halo. Oh, ini. Ini pun. Saya teruskan. Ketika saat kita itu bergaul di dunia mukasyafah, Pak.
itu pasti iman kita diseret terhadap orang. Diseret oleh nafsu untuk beriman terhadap selain Allah dengan bentuk yang ngirim penyakit itu adalah manusia. Bahasa sederhana secara Jawa disebut santet. Nah gitu nggih? Iya memangnya. Bahasa secara syariah ada. Kumpulan-kumpulan itu masuk di dalam kitab Mambaul Hikmah. Wow. Ning kuno wajib cara-cara berbagaimana cara. Di dalam dalail aja juga ada. Hikmah faedah daripada dalail macam-macam. Tapi kalau kita memandangnya satu sisi dari hakikat beda, Pak. Gak ada selain Allah itu bisa memberikan pertolongan atau mudorot. Tergantung kita itu memandang dari sisi mana. Kalau kita memandang dari sisi syariat, mesti iman kita selain Allah itu bisa memberikan manfaat dan mudorot. Akhirnya mengatakan ada. Tapi kalau kita melihatnya dari pandang sudut hakikat, mandangnya hanya pada Allah, maka tidak ada makhluk siapapun yang bisa mendatangkan mudorot atau manfaat. Berarti jawaban saya, Pak, tergantung cara kita memandang dari mana. Contoh kecil mawon. Wis. Dari sisi syariat mesti sampean beriman sing ngaji ki mukhlason. Makhluk toh? Oke. Tapi coba saya tanya. Jikalau tidak ada Allah, bisa takah mukhlason iki gacor ngene iki? Enggak bisa. Ya tinggal kita memandang dari sisi mana. Kalau mandangnya dari sisi syariat, ya otomatis mukhlason yang memberikan seruan. Akhirnya iman sampean itu jatuhnya pada makhluk. Lupa nggih ngeten iki. Tapi coba sampean memandangnya dari iman yang benar. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Jenengan mengarahkan wajah ruh Anda terhadap wajah Allah, yaitu hidup. Yaitu lilladzi, zat yang menguasai jagat langit dan jagat bumi. Dalam tubuhku, di luar tubuhku. Yang disebut lilladzi. Andai kata jenengan melihat itu, otomatis kau tidak akan tampak. Pandangan Anda, rohaniah iman Anda tidak akan iman terhadap makhluk kula. Mesti mengatakan itu langsung dari Allah. Begitu. Makanya jawaban saya, ada dan tidak ada, itu tergantung cara kita memandang. Ketika kita memandang A, jatuhnya iman ya A. Kalau kita memandang B, jatuhnya iman kita pada B. Tergantung kita memandang dari mana. Oke. Matur suwun Bapak yang dari Kudus. Kita lanjut yang di berikutnya. Kita terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inggih, dari mana Bapak? Ini ngapunten nggih Pak. Kula badhe diskusi kali Gus Mukhtar niki kula kan nonton gitu. Dari mana Bapak? Bapak dari mana? Oh gitu. Gih, langsung. Langsung pertanyaan Bapak. Waalaikumsalam. Inggih. Langsung pertanyaan Bapak. Iya, yang ditanyakan Bapak apa? Ngoten nggih. Nggih, sampun? Halo.
Halo Bapak. Kali ini aku kali kulo kali tolong sampaikan kali Gusti Allah supaya penyakit perilaksane kulo kuwi Oh gitu. Nggih. Sampun? Nggih pun matur suwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sholatnya Rasulullah sebelum Isra Mi'raj? Pengertian sholat ay ad-du'a. Bukan ad-du'a itu minta. Ad-du'a adalah bertemu kembali. Bertemu Allah. Menghadap pada Allah. Itu maksudnya sholat. Kalau yang ditanyakan apa sholatnya Rasulullah sebelum Mi'raj itu, jawabannya mudah. Apapun aktivitas secara dhahiriyah Rasulullah itu husnul a'mal. Husnul a'mal nataiju husnil ahwal. Artinya apa? Seluruh aktivitas Rasulullah secara jasmani loh, apapun. Apa makannya, apakah bahkan semuanya termasuk hajat pada karwa-karwanipun. Beliau jadikan jalan bertemu Allah. Itu sholat beliau. Apapun yang dilakukan secara jasmani yang disebut husnul a'mal, beliau itu nata ijo husnil ahwal. Buah yang muncul dari ruhaniyah itu bagus di mata Allah. Lah dikatakan bagus manakala mingkol bin zahidin, ruhaniyah itu bertemu condong pada Allah. Itu tadi saya katakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Itu salat beliau. Jadi ketika umpama dia naik onta, ruhaniyah itu ya salat. Ketika beliau dahar atau ngunjuk makan, beliau hatinya juga salat. Bertemu Allah. Ngoten lho, Bos. Apapun itu. Yang itu tidak keluar dari anibudullaha wastanibut tauhid. Sebab gini. Muhammad, aku ora bakal ngutus awakmu dadi utusan ning dunya, dan atau aku ora bakal ngutus utusan sebelum awakmu ning dunya kecuali ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Nyembah aku. Aku lho bahasane iku, ana. Kecuali awakmu tak kongkon menyerukan tentang ana, tentang tauhid la ilaha illa ana. Dengan begitu fa'budun. Dan juga nanti menyembahnya itu bisa ke ana. Mungkin di dalam hadits qudsi Allah bersabda gini, janganlah kau sembah namaku, sifat zatku, tapi sembahlah aku. Ya niku maksudnya. Artinya jenengan ini harus makrifat pada Allah dari segi apapun. Dalam setiap aktivitas apapun itu begitu. Itu cara Rasulullah sholat atau bertemu Allah seperti itu. Nah, ketika Isra Mi'raj sudah datang, akhirnya pulang membawa oleh-oleh sholat, akhirnya dikatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu bisa kau jadikan sebagai orang mukmin mi'raj, bertemu Allah. Pertanyaannya, Ngunuah, tak ketemu wedus. Lah saya jadi maklar kambing loh, Pak. Allahu Akbar. Jelas isinya embek. Iya, Mak. Mangkek no 3 juta ya.
Wong tak tawani 2.800.000 langsung gak dinyange. Lah wis mau mikir ngono iku. Wah kelewat. Padahal 2.800.000 sudah badi 500. Kok dikai 3 juta lah enak. Ada yang membelinya itu separuhnya janji besok. Allahu Akbar, meni jam 5 jari ini sing separuh. Kok ngono? Katanya as-sholatu mirajul mukminin. Lah kok ketemu nih gak ketemu Allah malah ketemu mbek. Lah ini perlu dipertanyakan. Apa sebab bos? Lah wis ta Pak. Ngono iku semua manusia. Seperti itu semua kita. Apapun status kita. Wis ta. Selama Anda belum bisa bertemu Allah. Mbela. Bisa khusyuk mboten saged bos. Kayak pertama Allah sing diangen-angen Allah gawedi ngono Allah, ya Allah. Kula ngritik ngeten iki bukan menjatuhkan, Pak. Saya ngritik itu membangun supaya Anda jangan seperti itu terus. Ngoten lho maksud kula. Enggak menyalahkan ndak. Memang proses kita itu seperti itu awalnya, gitu. Fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi. Nabi Adam itu namanya nabi, Pak, ya. Yang ngalami kesalahan iku, mangan buah khuldi, cuman ning kono iku Allah dawuh, Adam, kuwi pengin balik nang negeri asalmu. Nggih Gusti, nang donya iku ruwet. Bojo kula tak kei, nomah saya kasih blonjo. Gak cocok ambek atine, muring-muring wis sumpek. Ya wis nek kuwi kepingin bali, trimo niki. Fatalaqqa Adamu min rabbi kalimat. Kalimat yang dimaksud di sini ajaran dinul haq itu, Pak. Itu wis terus lakonono. Fataba alaihi. Selanjutnya Allah menerima tobatnya Nabi Adam. Berarti semua kesalahan jenengan iki diapur di ngapura. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jikalau kau ingin jadi kekasih Allah, lepaskanlah cintane rohaniyahmu selain Allah yang disebut hubbus syahwah mang. Jikalau ini kau lakukan, yuhibbukumullah, Allah akan menerimamu sebagai kekasihnya. Terus kesalahan saya yang kemarin bagaimana? Diteruskan ayatnya itu Ali Imran 31 tadi. Wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni sebab wallahu ghafurur rahim. Wis penak tok Pak nek gelem nganut aku kata Allah. Nek gak nganut aku wis karepmu. Sama toh. Saya sebagai kepala desa, saya punya staf. Staf punya gaji, staf punya siltap, staf punya bengkok. Oke. Kamu nggak masuk 1 hari, tak potong 50.000. Kamu nggak masuk 2 hari, tak potong 100.000 dari gajimu. Terserah kowe gak masuk terus karepmu. Sing penting tak potong gajimu. Udah sampai ngeten. Sami, tak total 1 bulan gajimu berapa? 3 juta. Oke, 3 juta dibagi 1 bulan 30 hari. Tinggal berapa? Katakan rata-rata ketemu 1 hari 50, ya tak potong 50. Aku enggak melarang kau tidak masuk kerja. Enggak, silakan. Tapi konsekuensinya tak potong gajimu. Akhirnya jangkep 1 bulan gak nerimo gajian. Ya gak usah nelongso. Sudah aturan. Sudah aturan. Sama dengan hal yang seperti itu Bapak Ibu. Oke. Jadi Bapak, atas pertanyaan jenengan di Tegal tadi, yang sekarang ada di Kudus, apa Mang? Oh iya Jakarta. Pertanyaannya apa Mang? Iya gue yang nomor 2. Si nomor pertama Mang lho pertanyaannya.
Isra Mi'raj. Jadi tentang sholat Pak ya. Jadi saya jawab ya semua aktivitas itu. Akhirnya ditambahi lagi 5 waktu kalau sekarang. Pertanyaan aku, dalam sholat 5 waktu hatimu ingat siapa? Mbak, kalau ingat Mbak, otomatis di luar sholat aktivitas juga Mbak. Sami. Berarti di sana, di sini sekali Mbak tetap Mbak. Ya wis. Untuk yang kedua. Walah sih jam 11 ini. Kalau sudah, oke, saya tutup. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah apa yang telah diberikan pada Allah, dari Allah untuk semua hambanya yang dikehendaki. Mudah-mudahan semua apa ilmu tersebut menjadikan satu ilmu yang berkah dan manfaat bagi kita dan keluarga kita, khususnya ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid, yang mana beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru yang terletak di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Tepatnya yaitu ada di Kecamatan Bangsal, Desa Sumbertebu, Jalan Perjuangan, Gelonggongan. Beliau adalah ulama sufi, ulama tauhid yang mengajarkan ilmu-ilmu tauhid dan tasawuf, yang mana dalam ilmu ini juga berkaitan dengan ilmu leluhur Jawa yang mengutamakan ajaran kebatinan atau ilmu ruhani. Dan ilmu tasawuf tauhid ini mengajarkan supaya manusia tidak tersesat nantinya. Tahu sejatinya diciptakan itu harus bagaimana, dan ketika sudah meninggal harus ke arah mana jalannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Mukhlason Rosyid benar-benar bisa memberi penerangan bagi kita yang buta akan pengetahuan dan gelapnya perjalanan untuk menempuh ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.